Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Sragen. Saya Rohmat Ariwibowo dari SD Negeri Bukuran 1. Saya Muhammad Fersen Papa dari SMA Negeri 1 Limolom. Saya Toto Irmawan dari SD Negeri Bungsari 1. Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Fafa. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Pak Fafa, hari ini nanti kita akan melakukan coaching. Nah, ini nanti saya sebagai pengamat atau observer, nanti jenengan jadi coach yang akan memberi coaching kepada coachi. Nah, sebelum Pak Fafa ini memberikan coaching, nah ini saya mau berdiskusi tentang rubrik penilaian percakapan coaching yang nanti akan dilakukan. Jadi tentunya nanti Pak Fafa di dalam rubrik penilaian saya itu ada prinsip-prinsip dari coach. Apa saja? Yang pertama yaitu kemitraan, lalu ada proses kreatif, lalu memaksimalkan potensi coachi supaya dia itu bisa mencari solusinya dengan sendiri. Saya kira Pak Fafa ini sudah punya beberapa prinsip yang saya ketahui. Mungkin Pak Fafa ini sudah bisa present, bisa kehadiran penuh, lalu mungkin bisa mendengarkan aktif nantinya kepada coachi. Lalu bisa Pak Fafa mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, tentunya nanti di dalam penilaian saya sebagai observer atau pengamat, nanti saya harapkan Pak Fafa bisa menggunakan alur teknik Tirta yang sudah kita pahami bersama. Jadi ada tujuan melakukan coaching itu apa saja, lalu ada identifikasi masalah, ada masalah apa saja yang muncul. Lalu nanti Pak Fafa dengan coachi nanti memberikan pertanyaan bobot untuk mendapatkan rencana aksi. Lalu ada tanggung jawab. Nah, itu mungkin penilaian rubrik yang saya akan amati, yang panjenengan nanti lakukan ketika coaching. Lalu sebelum melakukan coaching Pak Fafa, ini saya punya beberapa pertanyaan. Nanti minta tolong Pak Fafa dijawab terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama, Pak Fafa, kompetensi coaching apa yang Pak Fafa ini ingin kembangkan itu seperti apa? Baik, yang saya ingin kembangkan adalah kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memiliki kesadaran penuh. Iya. Terus kira-kira Pak Fafa, bagian kompetensi yang mana toh yang secara spesifik ingin diobservasi Pak Fafa? Untuk hari ini secara spesifik saya ingin mengembangkan adalah pertanyaan yang berbobot. Karena dengan pertanyaan yang berbobot itu saya bisa membantu rekan saya untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dia hadapi. Ya, memang betul ya Pak Fafa. Jadi kalau kita menggali pertanyaan yang berbobot itu nanti potensi dari coachi itu mungkin bisa lebih keluar lagi. Lalu yang terakhir Pak Fafa, sebelum nanti melakukan coaching, indikator apa ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Pak Fafa inginkan? Kalau dari saya ingin coachi itu bisa menemukan langkah-langkah atau
rencana aksi yang nanti dia bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Iya, nanti saya harapkan saya sebagai pengamat, sebagai observer, nanti semoga indikator yang Pak Fafa sudah berikan ini nanti bisa tercapai semuanya, biar berhasil seperti itu. Nanti bisa langsung saja melakukan coaching bersama coaching. Seperti itu Pak Fafa, ada yang ditanyakan? Sampai saat ini sepertinya tidak. Oke, jadi sudah siap ya Pak ya Fafa, nanti coaching semoga nanti berhasil. Dari saya itu dulu, bisa dilanjutkan coaching. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Toto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Papa. Bagaimana kabarnya Pak Toto? Hari ini baik Pak Papa. Kita kan sudah janjian di sini. Kira-kira mau cerita apa nih? Kelihatannya banyak permasalahan. Iya Pak Papa, permasalahannya di sini itu saya banyak permasalahan. Anak itu pembelajaran di dalam kelas itu kurang antusias dan kurang fokus. Akibatnya motivasi anak itu ulangan rata-rata itu rendah di bawah KKM Pak Papa. Kelas berapa Pak Toto? Kelas 3 Pak Papa. Kelas 3. Bagaimana perasaan jenengan ketika anak tersebut mengalami hal itu? Sebenarnya perasaan saya itu juga sedih Pak Papa. Sebenarnya saya berusaha semaksimal mungkin untuk pembelajaran di kelas, tapi akibatnya salah satu pembelajaran bahasa Indonesia itu masih di bawah KKM Pak Papa. Tujuan dari obrolan kita hari ini apa Pak Toto ya? Adalah untuk bercerita memaksimalkan bahwa anak itu biar KKM-nya itu meningkat Pak Papa. Oke, sekarang kan kita sudah menemukan permasalahannya, yaitu murid kurang antusias, kemudian membuat motivasinya rendah, dan akibatnya nilai anak pada nilai ujiannya sedikit rata-rata di bawah KKM Pak Toto. Ya. Lalu menurut jenengan kira-kira ada faktor penyebab kondisi dari masalah tersebut? Kalau faktor dari permasalahan itu, anak satu saya tanya itu malas belajar Pak Papa. Yang kedua yaitu anak itu sering bermain game Pak Papa. Karena itu kondisi dalam pembelajaran itu dia tidak fokus dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kondisi belajar anak di sekolahnya? Sebenarnya kondisi pembelajaran di kelas itu anak itu juga sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi dengan keadaan yang mungkin dalam pembelajarannya mungkin kurang mengasihkan dan sebagainya, itu anak itu kurang fokus, akhirnya anak tidak bisa mencerna dalam pembelajaran itu Pak Toto. Sekarang kalau menurut Pak Toto, kira-kira apa yang nanti bisa dilakukan untuk membantu murid-murid untuk menaikkan atau menyelesaikan permasalahan dari murid tersebut? Kalau saya menurut pelajaran itu, saya ingin berdiskusi dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, besar apa yang penyebab dalam pembelajaran bahasa Indonesia bisa naik, ubah KKM-nya bisa naik. Yang dibutuhkan apa Pak Toto? Yaitu dalam antusias pembelajaran anak itu biar menjadi antusias kembali dan semangat kembali Pak. Baik. Terus untuk rencana kedepannya, kira-kira nanti mau digimanakan? Kalau rencana kedepannya, insya Allah saya akan menggunakan dengan cara menayang dengan proyektor, dengan PPT dan lain sebagainya itu, agar anak itu semangat pembelajarannya dan bisa mengikuti gitu Pak Papa. Sekarang kira-kira rencananya mau kapan ya Pak? Ya secepatnya Pak, mungkin minggu depan saya cepatnya, karena untuk menggunakan bahwa hasilnya itu biar anak-anak itu biar bisa secepatnya itu menguasai pembelajaran bahasa dan KKM-nya meningkat gitu Pak Papa. Baik, luar biasa sekali apa yang telah Bapak sampaikan, kemudian telah Bapak rencanakan. Lalu untuk kita bisa ketemu lagi, kan itu masih rencana, nanti kapan nih kita ketemu lagi untuk ngobrol, memastikan itu sudah berjalan.
Ya, insya Allah kalau itu untuk berjalan, insya Allah untuk ketemu lagi yaitu minggu depan Pak Bapak. Secepatnya akan saya gunakan untuk pembelajaran, karena apa? Anak-anak itu biar tahu tanggung jawab dan pembelajaran saya itu biar kakaknya meningkat itu Pak Bapak. Baik, karena kita sudah menemukan jawaban atas dari permasalahan. Ya, Kira-kira ada lagi atau keluhnya untuk murid-murid? tidak Pak, tidak ada lagi Pak Bapak. Terima kasih sudah membantu dengan ada bantuan. Semoga kedepannya saya bisa mengoptimalkan dan bisa anak dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini bisa kakaknya meningkat Pak Bapak. Terima kasih sudah membuat kita sharing dan Pak. Terima kasih sekali. Baik, sekarang sudah mulai enak pikirannya. Baik, kalau sudah kita enak berarti kita nanti bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih Pak Bapak. Semoga saya bisa lebih baik lagi dan bisa menggunakan anak biar kakaknya lebih meningkat kembali. Terima kasih Pak Bapak. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke Pak Fafa, alhamdulillah Pak Fafa, tadi saya melihat kucing antara Pak Fafa dengan Pak Toto di dalam melakukan coaching sudah bagus sekali, luar biasa sekali. Jenengan sudah melakukan prinsip-prinsip sebagai coach dan itu bisa membantu dari kunci menyelesaikan masalahnya, saya lihat. Oke, tapi sebelum itu Pak, saya mau bertanya kepada Pak Fafa, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak Fafa? Baik, dari catatan saya sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan, yaitu Koci sudah mengungkapkan kegalauannya, ya, kemudian sudah mencari solusi dari apa yang menjadi masalah dia. Baik. Kemudian Koci juga sudah terbuka atas apa yang dipermasalahkan. Jadi ditati indikator apa yang dari Pak Fafa ya yang sudah dilakukan selama coaching. Saya mau menyampaikan beberapa catatan saya Pak Fafa ketika Pak Fafa dan Pak Toto tadi melakukan coaching. Saya sebagai observer, pengamat itu memberikan catatan-catatan kecil ketika jenengan melakukan coaching. Nah, itu ada beberapa catatan dari saya yang telah saya sampaikan di awal tadi Pak Fafa. Jadi Pak Fafa ini tadi sudah membangun kemitraan dengan Kuci. Jadi tidak ada strata, jadi seolah imbang, tidak ada rasa sungkan dan sebagainya. Jadi terlihat enak, enjoy seperti itu. Lalu Pak Fafa tadi juga bisa menggali potensi yang ada pada Kuci. Terbukti dari Koci tadi sudah bisa menyelesaikan masalahnya dengan coach yang menuntunnya tadi, dengan tentunya mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, ini adalah salah satu catatan dari saya. Jadi penting sekali ketika kita mengajukan pertanyaan berbobot sehingga nantinya potensi yang ada pada Koci itu bisa tergali dan muncul. Jadi mereka akan lebih berpikir kreatif seperti itu Pak Fafa. Nah, terus Pak Fafa, ini selain itu Pak Fafa, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Pak Fafa ini berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Pak Fafa lakukan? Baik, saya akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot dengan eksploratif lagi, karena dengan adanya pertanyaan tersebut saya mengharapkan dapat bisa menggali lagi permasalahan-permasalahan dari Koci, sehingga nanti Koci dapat saya arahkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dia temukan. Oh gitu. Ya ya. Gimana Pak Fafa hari ini? Perasaannya bagaimana ketika Pak Fafa melakukan coaching rasanya? Saya lega sekali. Saya sekarang jadi senang. Ya. Saya bahagia sudah bisa melakukan coaching kepada Pak Toto tadi seperti itu.
Alhamdulillah kalau senang ya Pak ya, bahagia. Semoga nanti dengan Pak Fafa melakukan coaching ini nanti kompetensi coaching dari Pak Fafa ini juga meningkat, seperti itu ya harapan dari kami. Oke, terima kasih Pak Fafa. Hari ini kita sudah berdiskusi, ngobrol asik sekali. Saya senang, bermanfaat sekali. Nanti kita bisa bertemu lain waktu ya Pak Fafa. Oke, boleh sekarang kita melaksanakan aktivitas. Saya pamit. Terima kasih Pak Fafa. Terima kasih Ya. Pak, sama-sama. Assalamualaikum Pak Rohmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Toto. Gimana kabarnya Pak Rohmat hari ini? Alhamdulillah luar biasa Pak Toto. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, namun sebelum itu Pak Rohmat dalam percakapan kali ini Ya, ada beberapa perlu yang saya sampaikan terkait nanti Pak Rohmat dalam coaching dengan coach siap. Itu saya ingin menanyakan sedikit tentang rubrik penilaian dalam observasi saya agar Bapak juga tahu terkait penilaian ini Bapak. Ya, Jadi dalam rubrik penilaian nanti saya harapkan Pak Rohmat itu sudah mempunyai prinsip-prinsip. Satu untuk rangkut yaitu kemitraan dan proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Pak Rohmat juga sudah mempunyai kompetensi ini sebagai seorang coach, yaitu presentasi yang penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap dalam pelaksanaan percakapan nanti Pak Rohmat jangan lupa menggunakan alur kita ya Pak Rohmat ya. siapa? Ya. Dengan yaitu tujuannya identifikasi, terus rencana, dan tanggung jawab. Untuk rubrik penilaian yang saya jadikan acuan dalam mengamati Pak Rohmat adalah bisa dipahami ya. Siap, bisa Pak. Nah, Insya Allah untuk bisa. sebelum Pak Rohmat dengan coach nanti ada pertanyaan, Ya. ini ada pertanyaan ini dari saya Pak Rohmat, J. yaitu satu, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin dikembangkan dalam proses percakapan Pak Rohmat? Kalau kompetensi coaching yang saya ingin kembangkan yaitu saya harus bisa mendengarkan aktif coaching, terus selalu ada mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oh iya, Ada iya. dua. Ada dua gitu, J. Pak Rohmat ya. Yang kedua, nah dari situ kompetensi ini bagian mana kira-kira kompetensi spesifik yang ingin Pak Rohmat kembangkan dalam nanti percakapan nanti? Yang saya ingin kembangkan yaitu adalah mendengarkan aktif coaching Pak. Kenapa saya pilih kompetensi ini? Dengan mendengarkan aktif ini saya bisa present kehadiran penuh, dan nantinya ketika saya sudah mendengarkan aktif, harapannya saya bisa menggali potensinya si coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Jadi diawali dari mendengarkan aktif terlebih dahulu Pak. Ya, yang Ya. ketiga Pak Rohmat, Ya, indikator kecapaian, kira-kira tolak ukur yang tercapai yang ingin Pak Rohmat tuju dalam proses pencapaian nanti Pak Rohmat. indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang saya inginkan ini nanti, yang pertama saya bisa menggunakan alur tirta dengan runtut. Jadi dari tirta tujuan, identifikasi permasalahan, lalu ada rencana aksi dan tanggung jawab Pak. Selain itu saya bisa menggali serta mengeluarkan potensi kreatif dari si coaching. Oh iya Ya, Pak Rohmat, seperti terima itu. kasih. Semoga sukses nanti dalam percakapan antara coach dengan coaching ya Pak Rohmat. J. Semoga sukses dan menjawab apa yang pertanyaan itu. Kira-kira itu Pak Rohmat yang bisa saya sampaikan dalam pertanyaan itu. Semoga nanti Pak Rohmat dengan coach dan coaching nanti bisa berjalan lancar dan berhasil. Terima kasih Pak Rohmat yang Ya. bisa saya sampaikan. Sami-sami Pak, matur Terima suwun. kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Fafa. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Ada kesibukan apa ini? Hari ini saya merasa
agak gimana gitu. Nah, tapi tidak agak sibuk kan ini? Tidak. Berarti kita bisa ngobrol-ngobrol ya? Bisa. Oh iya, saya lihat kok kelihatannya tidak ceria, ini apa ada permasalahan? Ya, ada sedikit permasalahan yang ingin saya utarakan tapi saya bingung gimana. Belum ada orang yang mau diajak diomongkan? Belum ada. Nah ini kebetulan mumpung saya juga nganggur Pak. Oh iya. Kalau saya temani gimana? Boleh ya. Jadi kita mau ngobrol apa? Saya tuh merasa anak-anak itu dalam mapel PJOK itu minatnya itu agak turun, terutama waktu unjuk kerja. Minatnya turun. Minat dalam apa Pak itu? Minat pelajaran olahraga itu? Ya, dalam melakukan unjuk kerja itu kok agak turun menurut saya. Ya. Jadi kita hari ini akan ngobrol masalah minat olahraga ya. Ya. Jadi permasalahannya itu kira-kira dari Pak Fafa, bagaimana kok bisa anak itu minatnya bisa berkurang itu kalau jenengan amati, kenapa Pak? Kalau saya amati itu mungkin karena satu peralatannya kurang, terus banyak yang rusak, jadi harus secara bergantian melakukan unjuk kerja. Itu gitu. Membuat anak-anak jadi sebagian melakukan, sebagian menunggu, itu kemudian akhirnya jadi bosen ya Pak? Mereka bosen. Gitu ya. Jadi sarana prasarananya tidak memadai, jadi anak-anak kalau melakukan aktivitas harus mengantri seperti itu ya. Kemungkinan seperti itu. Pak Fafa ketika mengajar itu apakah ada suatu alternatif yang mungkin membuat anak itu berbeda? Maksudnya berbeda itu minatnya mereka itu merasa senang ketika mengikuti olahraga gitu. Kalau menurut saya ketika dalam unjuk kerja itu mereka bisa senang. Jika sebagiannya itu juga melakukan aktivitas. Oh gitu. Sambil menunggu ada aktivitas lain seperti itu. Ya mungkin seperti apa Pak? Seperti permainan, bisa permainan tradisional seperti itu. Jadi dengan seperti itu bisa ya. Itu rata-rata di kelas berapa Pak? Atau seluruh atau cuma kelas? Hampir semuanya, kan saya ngajar di kelas 10 dan kelas 11. 10 dan 11. Iya. SMA ya Pak ya? SMA. Banyak ceweknya ya? Iya. Wah iya. Iya. Untuk jadi tadi sudah ada alternatif. Mungkin ada rencana Pak? Rencana yang akan dilakukan supaya anak-anak itu minatnya bisa lebih baik lagi? Kalau saya mungkin memodifikasi permainan tradisional. Jadi akan lebih menarik lagi jika mereka mereka bisa mengenal permainan tradisional. Kemudian yang kedua, kita bisa mengembangkan permainan tradisional itu jadi olahraga yang menyenangkan buat anak-anak seperti itu. Iya, apalagi permainan tradisional itu ya sekarang sudah hampir anak itu tidak mengenal ya Pak ya. Ya. Nah, mungkin dengan Pak Fafa mengenalkan itu mereka jadi berminat, nanti bisa senang dengan pelajaran PJOK dengan memodifikasi tadi. Kira yang biasa dilakukan nih Pak, itu permainan tradisionalnya itu seperti apa toh? Kontrakol itu kan bisa satu bola, nanti bisa dimainkan oleh beberapa orang dengan cara saling nanti ada dibagi jadi 2 tim, kemudian satu tim mencari tim yang lainnya, kemudian dilempar nanti bagian karena dia akan keluar seperti itu terus sampai tinggal nanti permainannya itu habis. Selesai. Ya. Itu bagus Pak. Saya lihat dah baik itu. Anak-anak bisa minatnya tumbuh kalau mereka melakukan kegiatan yang menyenangkan. Jadi itu
bisa Pak Fafa coba untuk meningkatkan kemampuannya tadi. Nah Pak Fafa, tadi kan Pak Fafa sudah membuat rencana nih supaya minatnya anak-anak dalam pelajaran PJOK itu meningkat. Nah sekarang yang saya tanyakan, kira-kira kapan nih Pak Fafa mau melaksanakan pembelajaran yang dimodifikasi pemain tradisional tadi? Kalau untuk sementara ini mungkin dalam waktu dekat saya akan merencanakannya terlebih dahulu, kemudian paling satu minggu lagi lah kita bisa, ya? baru saya akan mencobanya. Begitu ya. Cepatnya, semakin cepat semakin bagus. Iya, ya itu semakin cepat makin baik. Ya. Nah terus itu nanti kira-kira butuh dukungan nggak? Kalau dukungan sementara ini, dukungan dari teman-teman sekitar itu sudah cukup membuat saya semakin termotivasi untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Begitu ya. Jadi dukungan dari motivasi teman-teman juga sangat penting ya Pak ya, agar nanti kita itu juga bisa konsisten dalam melakukan kegiatan modifikasi pembelajaran tadi. Nah Pak Fafa, ini kan tadi kita dari tadi kan sudah ngobrol banyak nih, dari tujuan yang mau kita obrolin, ada masalah identifikasi tadi, terus rencana aksi. Yang Pak Fafa dapat dari obrolan ini apa? Yang saya dapatkan adalah yang pertama, saya bisa menemukan solusi terhadap permasalahan saya, yaitu dengan cara memodifikasi permainan tradisional, sehingga nanti ketika unjuk kerja anak-anak itu tidak ada yang tidak digunakan atau menunggu untuk mendapatkan unjuk kerja berikutnya. Jadi sambil menunggu, sambil melakukan permainan, mungkin akan lebih menyenangkan bagi anak-anak. Ya, sip Pak Fafa. Ya, alhamdulillah nanti semoga nanti bisa terrealisasi ya Pak Fafa. Ya, gimana perasaannya? Saya senang sekali bisa curhat kepada jenengan. Kemudian saya akhirnya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih sekali, saya bisa sedikit lega. Ya, semoga nanti bisa meningkat ya Pak ya, anak-anak. Mungkin itu dulu Pak Fafa dari kucing hari ini, semoga bermanfaat dan Pak Fafa alhamdulillah juga bisa lega, nanti bisa melaksanakan dengan baik. Oke, begitu Pak Fafa. Terima kasih atas waktunya. Ketemu lagi lain waktu, nggih. Terima kasih sekali Pak Rohmat. Assalamualaikum Pak Rohmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Toto. Terima kasih Pak Rohmat. Baik Pak Rohmat, saya tadi sudah mengamati Pak Rohmat dengan Pak Fafa terkait dengan box dan kursi. Ini ada beberapa catatan yang saya ingin sampaikan Pak Rohmat. Satu, apa yang sudah Pak Rohmat lakukan dan apa yang menjadi indikator ketercapaian dalam proses coaching tadi Pak. Oke, terima kasih Pak Toto. Jadi yang sudah saya lakukan ketika coaching tadi, yang pertama saya mendengarkan aktif Kuci ketika menyampaikan permasalahannya dan sebagainya. Saya mendengarkan aktif, lalu saya sudah melakukan dengan alur teknik Tirta, yaitu saya menanyakan tujuannya untuk apa, lalu kita mencari permasalahan, identifikasi permasalahan, lalu ada rencana aksi dan tanggung jawab. Dan saya juga sudah mencoba untuk menggali potensi dari Koji supaya berpikir kreatif seperti itu Pak Toto. Oh iya Pak. Yang kedua, pertanyaan yang kedua Pak Rohmat, potensi apa yang ingin dikembangkan dalam percakapan tadi Pak Rohmat? Potensi hasil percakapan tadi Pak Rohmat. Potensi yang dikembangkan tadi Pak itu kehadiran penuh, serta memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Jadi dengan memberikan pertanyaan berbobot tadi, saya dengan mengembangkan itu saya bisa menggali kemampuan dari si Koji ini. Jadi biar tambah kreatif lagi Pak. Oh iya Pak. Terima kasih. Tadi Pak Rohmat sudah menggali dalam hal kemitraan, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga itu gimana Pak?
hasil dari coaching yang barusan Bapak lakukan ini hasilnya gimana? Hasilnya sangat alhamdulillah memuaskan. Si Koci sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang ada dengan rencana aksi yang tentunya kami harapkan nanti kedepannya bisa berjalan dengan baik dan hasilnya juga memuaskan Pak Toto. Iya, terima kasih Pak Rahmat. Dengan hasil itu, Koci dengan Pak Papa tadi, gimana perasaan Pak Rahmat setelah itu? Saya sangat lega Pak, senang saya bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Mungkin saya bisa memberikan manfaat kepada orang lain walaupun tidak banyak, tapi setidaknya saya hadir ke teman saya, memberikan arahan atau tuntunan agar mereka itu, si Koci tadi, teman saya, bisa berpikir lebih kreatif, menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang sudah ada Pak Toto. Iya, terima kasih Pak Rahmat. Tadi sudah panjang lebar ya, sudah menyatakan dari 1 sampai transportasi. Sudah alhamdulillah senang. Semoga sukses Pak Rahmat ke depannya dan bisa membuat nanti panjenengan dan Coach dan Koci bisa saling melengkapi dan sebagainya. Terima kasih Pak, semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Toto. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Papa. Gimana kabarnya Pak Toto? Alhamdulillah baik, luar biasa Papa. Hari ini adalah luar biasa walaupun panas tapi sangat menyenangkan Pak Papa. Alhamdulillah. Untuk hari ini Bapak akan melakukan coaching kepada rekan. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Apa yang sudah jenengan siapkan untuk melakukan coaching? Ya Pak Papa, apa yang saya tanyakan yaitu apa yang menjadi coaching hari ini adalah ada 3 ya Pak Papa ya. 1 yaitu kompetensi, ada pasca tadi observasi, 2 pasca seperti, yang ketiga yaitu hasilnya Pak Papa. Baik, nanti ketika jenengan jadi coaching, saya akan berusaha untuk mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah kita ketahui bersama. Kemudian nanti saya akan menyiapkan alur tirta dengan rasa. Ya, jangan lupa untuk kompetensi coachingnya serta bagaimana coach tersebut untuk merespon menanggapi pertanyaan dari coach. Untuk coaching kali ini, jenengan sudah bersiap untuk mengembangkan kompetensi yang mana ya Pak Toto? Yang saya kembangkan Pak Papa karena dari percakapan nanti coach dan coaching adalah 1 presensi penuh, yang kedua yaitu mendengarkan aktif, yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Papa. Dari 3 hal kompetensi yang ingin jenengan kembangkan tadi, ada pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif untuk presence dan kesadaran penuh. Kemudian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Anda lakukan? Yang saya lakukan bahwa dari ketiga itu adalah yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Papa. Baik, itu luar biasa sekali. Kemudian indikator dan ketercapaian bagaimana yang ingin Anda dapatkan dalam proses coaching hari ini? Indikator yang tergali secara maksimal Pak Papa dan berjalan lancar, dan saya akan gunakan dengan menjawab dengan alur tirta Pak Papa. Dan di situ dengan pertanyaan berbobot dengan menggunakan alur tirta Pak Papa. Baik, itu tujuan yang luar biasa, tetap semangat ya. Kemudian semoga tercapai untuk coaching hari ini. Kemudian nanti silahkan jenengan lakukan coaching bersama rekan, nanti akan saya observasi secara langsung seperti itu Pak Toto ya. Oke. Baik, nanti jenengan silakan melakukan observasi, saya akan melakukan supervisinya. Ya, terima kasih Pak Bapak, semoga saya dalam coaching nanti sukses dan bisa berjalan lancar Pak. Baik.
kita aktivitas Iya. biasa. Assalamualaikum Pak Rohmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Pak Rohmat? Alhamdulillah Pak, baik walaupun cukup lelah ya habis ngajar full hari ini Pak. Alhamdulillah ini main ke sini sambil refreshing Pak. Oh iya, Iya. iya. Gimana kabar hari ini? Mungkin sudah baik. Iya Pak Rohmat. Bapak Rohmat kesini mungkin ada apa gitu? Wajahnya kok mungkin Pak? Iya Pak, tentunya Pak. Ini kesini tuh dalam rangka merefresh pikiran-pikiran Pak. Karena ya banyak sekali Pak permasalahan yang ada di sekolah. Jadi kesini mengurangi sedikit rasa permasalahan yang ada di sekolah. Mungkin bertemu dengan Pak Toto ini saya nanti bisa diajak apa ya, sharing, ajak ngobrol, dengerin apa suara dari saya Pak Toto. Oh iya Pak Rohmat, mungkin dari sekolah juga suntuk dan sebagainya Iya. bertemu dengan saya, nah itu Iya. mungkin lebih tersenyum lagi. Ya. Soalnya Iya. membawa Iya. aura ceria Pak jenengan itu. Apa toh yang dipermasalahkan di sekolah itu Pak Rohmat? Jadi gini Pak, saya itu dulu itu kan ngajari di kelas 2 Pak. Oh iya iya iya. Sekarang saya ngajar di kelas 1. Nah itu saya lihat entah apa ya, itu saya lihat itu hasil belajarnya siswa di kelas 1 itu menurun itu Pak. Kok berbeda dengan yang di kelas 2 dulu Pak. Kalau kelas 2 itu muridnya memang sedikit Pak, Iya iya. tapi mentes-mentes. Nah ini Oh iya. di kelas 1 ini saya kebetulan dapat siswa yang lumayan 2 kali lipatnya. Saya dapat 15 siswa, tapi ya itu saya merasa anak-anak itu hasil belajarnya masih berkurang Pak. Oh iya itu ya, mungkin Pak Rohmat apa yang dirasakan itu ya, silahkan apa itu anak-anak itu berikan semangat kembali ya Pak Rohmat ya. Iya. Nah itu kan dengan adanya senyuman itu ya Pak Rohmat ya, senyum dan kita berpikir dengan baik itu alhamdulillah mungkin apa ya anak-anak itu bisa berjalan lancar Pak. Iya. Saya juga itu Pak, ya senyum terus Pak, biar anak-anak apa senang dengan saya ketika saya belajar. Oh, yang menjadi kendala di sekolah ini apa Pak Rohmat? Ini permasalahannya kok permasalahannya? Kalau saya lihat ya Pak ya permasalahannya. Saya tuh di kelas 1 itu saya lihat anak-anak itu beraneka ragam karakteristik ketika mengikuti pembelajaran Pak. Jadi ada yang satu itu Ya, dia seneng apa dengan musik, ya. ada yang dengan senang dengan LCD proyektor visual, lalu ada yang lari-larian, pokoknya yang dengan bergerak itu dia senang. Nah banyak sekali keanekaragaman di dalam pembelajaran, apalagi profil belajar siswa itu berbeda-beda Pak. Nah mungkin kesalahan saya itu yaitu saya sebelumnya itu menerapkan pembelajaran yang klasikal Pak. Jadi saya itu siswa itu semua saya pukul rata, pelajaran ini ya ini semuanya seperti itu. Iya, betul. Lah gimana Bapak Rohmat setelah mungkin ada dengan adanya pembelajaran itu solusi atau apa yang bisa Bapak terapkan di dalam pembelajaran itu? Kalau saya lihat kemarin kan ya itu Pak, karena kan saya pembelajarannya klasikal ya Pak ya. Ya, Anak bosen Ya, seperti itu. Apa gara-gara itu mereka hasil belajarnya itu dia menurun ya Pak ya. ya, ya. Kalau kemarin Pak, kebetulan saya kan masuk alhamdulillah di CGP 11 Pak. Kemarin baru saja saya belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, ya. Jadi di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu memang kita disuruh untuk mengelompokkan. Ya. Iya, berdasarkan mungkin kesiapan belajar, minat anak, Nah, profil iya. belajar siswa, seperti itu. Lalu kemarin kita juga belajar Pak, apa kompetensi sosial emosional. Itu saya terapkan di sekolah kami. Jadi ketika saya belajar matematika Pak, Ya. itu anak yang sudah bisa sama anak yang belum, itu saya bedakan Pak. Yang sudah bisa itu misal ada bilangan angka 8 gitu ya Pak ya. Ya. Saya suruh nulis
apa lambang bilangannya apa, nama bilangannya apa ditulis. Tapi yang belum Pak, yang belum itu saya cuma suruh mewarnai. Nah ternyata mereka minat belajarnya bagus. Nah setelah minat belajarnya bagus, saya lihat ada sedikit perubahan dalam hasil belajarnya siswa Pak. Ada peningkatan walaupun tidak signifikan, tapi ada peningkatan Pak. Berarti ada peningkatan ya? Iya. Ya, ada peningkatan. Oke. Itu yang menunjukkan itu. Kedua mungkin ya Pak Rohmat, silahkan setelah adanya pembelajaran itu silahkan Pak Rohmat bertanggung jawab penuh apa yang ada di dalam pembelajaran kelas itu Pak Rohmat. Pak, jadi nanti rencana saya itu tadi Pak, ya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya melihat dari anak dulu itu nanti biar hasil belajarnya bisa baik lagi. Oh iya Pak, setelah Anda mengungkapkan perasaan itu, perasaan gimana dan sebagainya, kira-kira obrolan yang panjang dari awal sampai akhir, nah ini kira-kira bagaimana Bapak menerapkan, kapan menerapkannya Pak? Dari obrolan yang tadi banyak-banyak Pak ya, dari permasalahan saya yang hasil belajarnya kurang bagus, terus saya punya rencana untuk mencoba Pak dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi ya. Saya minta doanya nanti biar saya itu konsisten Pak. Nanti saya kalau bisa, kalau ditanya kapan, harus secepatnya Pak, itu tidak bisa ditunda-tunda. Nanti takutnya kalau saya menunda nanti sudah terlewat, wah nanti malah bahaya. Nanti malah anak-anak kompetensi yang ingin dicapai malah tidak sesuai semuanya Pak, karena hasil belajarnya menurutnya secepatnya Pak. Terima kasih Pak Rohmat, dengan sudah memberikan gambaran kapan bisa melaksanakan. Nah kira-kira kapan obrolan kembali dengan saya itu Pak Rohmat supaya nanti itu bisa, saya mau kapanpun siap Pak. Nanti minggu depan siap, nanti jenengan longgar, saya longgar, nanti dulan tenggene jenengan. Siap Pak Rohmat, insya Allah saya akan siap membantu untuk menyelesaikan pembelajaran. Dan bagaimana setelah itu perasaannya Pak Rohmat gimana? Saya lega Pak Toto, bisa sharing kalian jenengan ngobrol sama Pak Toto. Ya saya ternyata bisa ya mencari solusi dari permasalahan yang ada di dalam kelas saya. Mungkin saya butuh teman ngobrol, untuk mendapatkan pandangan solusi yang bisa saya berikan Pak kepada anak-anak saya tentunya. Pak Rohmat, semoga sukses apa yang menjadi tadi permasalahan Pak Rohmat bisa terselesaikan dan kembali dalam pembelajaran sudah sukses. Pak Rohmat semoga sukses. Dan saya cuma bisa mendoakan Pak Rohmat. Siap Pak Toto, matur suwun. Terima kasih Pak Rohmat. Saya juga terima kasih. Ya, jangan bosan-bosan ya Pak Toto. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Toto praktek coaching yang telah jenengan lakukan tadi. Sebagai coach saya sudah mengamati apa yang sudah jenengan sampaikan dengan prinsip dan kompetensi coaching. Adapun kompetensi spesifik yang dari awal tadi telah kita obrolkan. Nah, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Pak. Apakah yang sudah dilakukan tadi saat melakukan coaching? Apakah sudah sesuai dengan indikator yang telah kita bicarakan tadi? Pak Bapak. Tapi cara menggunakan alur kita dengan mengupload potensi, mendengarkan aktif, juga kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan buat Bapak. Baik, tadi saya sudah mengamati yang jenengan lakukan dan saya mohon izin untuk menyampaikan. Pak Bapak. Telah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide dari coaching itu sudah tergali, dan dengan menanyakan apa permasalahannya, kemudian bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut, sehingga dia mendapatkan solusi dari coaching itu sendiri. Waktu aksi nyatanya kapan, siapa yang membantu, dan apa saja yang telah dipersiapkan, dan tindak lanjut serta komitmen yang telah ditentukan oleh coaching. Luar biasa, jenengan sudah memiliki kompetensi yang lebih dari indikator yang diharapkan. Dari ketiga kompetensi seorang coach,
ke depan akan mengembangkan kompetensi apa Pak Toto? Kalau yang saya dari tadi obrolan yang sangat panjang ya tadi Pak Bapak, Ya. itu akan menggali pertanyaan tentang pertanyaan yang berbobot Pak Bapak, dan menggali potensi yang ada yaitu dengan mendengarkan aktif Pak Bapak. Oke. Baik, sekarang gimana kondisi perasaan jenengan setelah supervisi ini? Perasaan saya sangat lega dan senang sekali Pak Bapak bisa tadi sudah berbobot dengan Pak Rohmat tadi panjang lebar. Saya sangat senang sekali dan lega, sangat luar biasa Pak Bapak dari ini. Baik, alhamdulillah saya juga sudah senang mendengarnya. Terus saya sudah mengamati dengan baik. Terima kasih atas apa yang telah jenengan lakukan, berbagi obrolan dan diskusi dengan Pak Rohmat tadi. Lain kali kita akan berdiskusi seperti ini lagi nggih, dengan topik yang lebih bervariasi kembali. Terima kasih Pak Bapak. Begitu. Semoga nanti dapat meningkatkan kompetensi dari jenengan. Terima kasih Pak Bapak. Semoga sukses saya. Ya, semoga sukses Pak Toto. Amin.